Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bimasta'in wa bihamdih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Islam, iman dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita panjatkan sholawat, puji dan syukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Abdul Ghaffur MA selaku dosen pengampun pendidikan pendidik akhlak. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mo Faujan dari kelas 1C pendidikan IPS dari semester 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak. Manusia diciptakan oleh Allah menyembah dan beribadah kepadanya, baik itu ibadah madalah yang berhubungan langsung kepada Allah seperti sholat, zakat, ataupun yang lain, ataupun ibadah birroh, ibadah yang berhubungan dengan manusia tapi diniatkan sebagai ibadah sosial. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mempersiapkan anaknya untuk generasi yang kuat dan tangguh baik fisik maupun mental. Orang tua wajib memberikan pendidikan terhadap anak agar anak mampu melakukan kewajiban sebagai seorang hamba dan mampu melindungi dirinya dari kejahatan makhluknya. Ada salah satu surat dari Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkannya. Kepada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Adapun berapa yang saya jabarkan dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak di bawah ini, salah satunya adalah kewajiban memberi nama yang baik. Sebagai orang tua yang baik dan baik, kewajiban salah satunya itu adalah memberikan nama kepada anak. Nama yang bagus, nama yang memiliki arti yang bagus, yaitu nama salah satu sebagai dari doa. Berilah nama yang segani dan mempunyai yang baik. Juga nama yang dibenci, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga penyebab yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam tersebut. Adapun Daud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kami pada hari akhirat tidak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapamu, karena itulah berilah yang nama baik. Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Al-Quran Al-Karim. 2. Memberikan ASI atau susu. Kewajiban orang tua atau kewajiban lebih ke arah kepada ibu, yaitu memberikan ASI atau susu kepada anaknya. Dalam Islam diwajibkan menyusui, ada tanggung jawab seorang ibu. Allah SWT menetapkan pada ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh sebagai yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233. 3. Kewajiban mengasuh atau adalah ada istilah dalam bahasa Arab yang berarti pemeliharaan anak, yaitu merawat dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Kewajiban mengasuh atau adalah dalam Islam adalah kewajiban bersama orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk melihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi kewajiban mengasuh itu di dua belah pihak, antara di ayah dan ibu. Berdua-duanya wajib mengasuh anak agar anak tidak tersesat di jalan yang tidak semestinya. 4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Hak mendapatkan nafkah merupakan akidah dan akibat dan nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya. Jadi anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Jadi yang terutama yang mewajibi memberi nafkah itu adalah seorang ayah. Ayah wajib menafkahi keluarganya, anaknya yang untuk kelanjutan mereka hidup. 5. Kewajiban yang tanggung jawab pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah prinsip-prinsip akhlak dan perilaku terpuji serta emosi positif yang harus diterima anak sejak kecil hingga dewasa. Ketuman akhlak ini muncul dari keimanan yang mendalam dan pendidikan agama yang benar. Jika anak tidak menerima pola pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka beresiko menjadi fasik dan menyimpang. Jadi orang tua itu wajib memberi pendidikan akhlak untuk si anaknya.
karena pendidikan akhlak itu sangat penting, karena itu bertujuan untuk membimbing dia ke jalan yang benar dan tidak tersesat. Karena kalau anak tersesat, yang diseret juga yaitu orang tuanya. 6. Kewajiban menghukum dan memarahi anak demi keberhasilan pendidikan. Karena anak masih dalam tahap pendidikan, orang tua sebaiknya menciptakan lingkungan yang baik untuk mendukung pertumbuhan pribadi Islam dan kepekaan sosial. Islam mengajarkan cara mendidik anak dengan nasihat dan kelembutan. Jika perlu, orang tua boleh memberi hukuman, termasuk hukuman ringan, yaitu kayak memukul dengan pelan, tapi tidak boleh menyakiti atau melukai anak. Hukumnya hanya boleh diberikan jika anak membangkang. Meskipun demikian, orang tua harus memperhatikan keselamatan anak dalam menerapkan berbagai metode pendidikan. 7. Kewajiban tanggung jawab pendidikan jasmani. Islam menempatkan tanggung jawab besar pada ayah untuk memperhatikan aspek jasmani agar mereka tumbuh dengan baik, memiliki fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Metode ilmiah dalam mendidik anak menurut Islam meliputi seperti pendidikan jasmani seperti berolahraga, mengajaknya makan makanan sehat. Itu adalah salah satu bentuk dari pendidikan jasmani untuk sang anak agar sang anak tidak lemas dan tidak gampang sakit. 8. Kewajiban yang tanggung jawab pendidikan sosial. Pendidikan sosial adalah proses mendidik anak sejak kecil untuk mematuhi norma-norma sosial sesuai dengan akidah Islam. Pendidikan ini mulai dari penguatan keimanan, berfokus pada cara berinteraksi dengan lingkungan sosial, menghasilkan tingkah laku dan perasaan positif. Dari tadi kan ada orang tua wajib memberi pendidikan akhlak dan juga ada pendidikan sosial, yaitu yang bertujuan untuk membimbing si anak agar si anak itu bersosial dengan masyarakat untuk yang baik-baik, tidak membiarkan tetangganya kesusahan atau apa, karena nilai sosial bagi si anak itu sangat penting untuk pendidikan si anak. Karena jika tidak ada pendidikan sosial kepada si anak dan pendidikan akhlak, maka sang anak itu akan menjadi anak yang tidak beraturan, seperti tidak bersosialisasi, tidak menganggap saudaranya atau apapun. Kesimpulan dari semua yang saya jabarkan adalah, jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup beberapa aspek yang sangat penting yang tadi di atas untuk perkembangan kepribadian dan kesejahteraan anak. Dalam konteks pendidikan keimanan, akhlak, jasmani, kepribadian dan sosial, dan orang tua memiliki peran sentral dalam menempatkan nilai-nilai dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan yang baik sejak dini dapat mempersiapkan anak untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab. Jadi dari semua aspek yang tadi saya sebutkan itu sangat penting kepada pendidikan sang anak dan kepada kehidupan berlanjutan yang si anak, karena orang tua itu adalah tujuan utama atau yang dilihat oleh anaknya pertama, karena anak itu akan melihat orang tuanya dan akan mempraktekkan apa yang orang tuanya beritahukan. Jika orang tuanya tidak mendidik pendidikan akhlak atau sosial atau yang lainnya kepada anaknya, maka sang anak akan mengikuti apa perilaku orang tuanya, karena anak tidak akan beda jauh daripada orang tuanya. Karena kadang keburukan anak itu disebabkan oleh orang tua karena kurangnya pendidikan, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya dari nilai sosial yang diajarkan, nilai pendidikan yang diajarkan. Kadang ada orang tua yang membiarkan anaknya begitu saja dan telantar. Itu sangat tidak baik dan tidak patut dicontoh. Sekian dari saya. Kalau ada maaf dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.